Assalamualaikum brosis, jumpa lagi dengan channel saya. Seperti biasa, hari ini kita bakal jalan-jalan santai lagi sambil nikmatin udara pagi yang sejuk. Di vlog kali ini gue mau ajak kalian riding dari Kota Baru Parahyangan menuju ke arah Saguling. Buat yang belum pernah lewat rute ini, jalannya tuh lumayan menyenangkan. Nanti, di sepanjang jalan bakal banyak momen-momen seru, mulai dari jalanan berliku, tanjakan, turunan, sampai beberapa spot yang cocok banget buat istirahat sambil ngopi atau sekedar ambil foto. Pokoknya cocok banget buat yang nyari suasana tenang jauh dari hiruk-pikuk kota. Dan buat yang suka touring tipis-tipis, ini salah satu jalur rekomendasi yang wajib kalian coba. Jadi, siapin posisi duduk paling nyaman, jangan lupa like videonya, dan subscribe channel ini supaya gak ketinggalan trip-trip seru selanjutnya. Oke, langsung aja kita mulai perjalanannya. Gaskeun! Nah, brosis, sekarang kita udah berada di Jalan Raya Pamucatan, arah menuju Raja Mandala. Jalur ini termasuk salah satu akses utama yang sering dipakai kendaraan besar. Jadi buat kalian yang lewat sini, wajib ekstra hati-hati ya. Kontur jalannya sendiri lumayan bervariasi. Ada tanjakan, turunan, dan beberapa tikungan yang cukup tajam. Ditambah lagi, di beberapa titik jalannya agak sempit. Jadi kita harus selalu waspada, apalagi kalau pas papasan sama truk-truk besar pengangkut batu kapur yang sering banget lalu lalang di sini. Beberapa bagian juga rawan kecelakaan, terutama pas cuaca hujan atau malam hari, karena penerangan masih minim. Jadi pastikan kondisi motor dan mental kalian siap kalau mau lewat jalur ini. Tapi tenang, walaupun sedikit menantang, pemandangan di sekitar sini tetap keren kok. Ada bukit-bukit batu kapur di kejauhan dan suasana pedesaan yang khas banget.
Sebelum lanjut lebih jauh ke arah Saguling, gue mutusin buat isi bensin dulu di SPBU Al Maksum. Kenapa? Karena buat kalian yang belum tahu, di sepanjang jalur Saguling dan sekitarnya itu nggak ada pom bensin resmi. Ada sih warung-warung yang jual bensin eceran, tapi kalau mau aman dan yakin kualitasnya, mending isi full dulu di sini. Nah, gak jauh dari SPBU Al Maksum tadi kita isi bensin, di depan sana ada pertigaan. Dan di situ kita bakal belok kiri. Jalur ini adalah akses utama buat masuk ke wilayah Saguling lewat jalur dalam. Suasananya langsung berubah nih. Dari yang tadinya jalanan besar, sekarang mulai masuk ke jalur yang lebih sempit dan lebih sepi. Tapi tenang aja, justru disinilah sensasi ridingnya mulai berasa. Udara makin adem, kiri kanan mulai penuh dengan pepohonan dan bukit-bukit batu kapur yang menjulang. Hati-hati juga ya, karena di jalur ini, meskipun sepi, kadang suka ada kendaraan besar dari arah berlawanan. Dan beberapa titik jalannya rusak atau berlubang. Nah brosis, sekarang kita udah sampai di kawasan Saguling, salah satu tempat yang sebenarnya punya banyak potensi wisata alam yang masih belum terlalu rame. Di sini yang paling terkenal tentu aja Waduk Saguling. Waduk ini luas banget, dan selain jadi pembangkit listrik, juga jadi tempat orang-orang datang buat sekedar santai, mancing, atau keliling naik perahu. View-nya keren parah, kiri kanan bukit, air tenang, dan kalau lagi cuaca cerah, matahari bisa mantul di permukaan air. Sumpah, bikin pengen rebahan di rerumputan sambil ngopi. Gak jauh dari situ, ada juga spot menarik yang namanya Bunker Batu Jajar. Ini bangunan tua peninggalan zaman dulu. Bentuknya unik dan sering banget dipakai buat spot foto-foto yang estetik. Buat kalian yang suka hal-hal berbau petualangan, di Saguling juga ada wisata perahu yang bisa bawa kita keliling waduk. Kadang perahu juga berhenti di spot-spot tersembunyi, kayak gua-gua kecil yang letaknya di pinggir tebing. Nah, kalau kalian suka yang agak ekstrim dan pengen suasana beda, coba deh ke Green Canyon Cikahuripan. Itu tempatnya mirip mini Grand Canyon. Ada sungai di api tebing tinggi. Bisa main air, foto-foto, bahkan ada yang camping juga di situ. Dan yang paling gue suka dari kawasan ini, suasananya masih tenang, alami, belum terlalu banyak yang eksplor. Cocok banget buat healing atau riding santai jauh dari bisingnya kota. Jadi, kalau kalian ke Saguling, jangan cuma lewat doang, banyak hal seru yang bisa kalian nikmati di sini.
Oh iya brosis, sedikit info juga nih buat kalian yang belum tahu. Waduk Saguling ini bukan cuma jadi tempat wisata aja, tapi punya peran penting banget sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi, air dari waduk ini dipakai buat menggerakkan turbin di PLTA Saguling, dan dari situlah dihasilkan tenaga listrik. Listrik dari sini itu bukan buat wilayah lokal aja, tapi dialirkan ke berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk ke kota-kota besar kayak Bandung, Cimahi, dan sebagian Jakarta juga dapat suplai dari sistem kelistrikan yang terhubung ke PLTA ini. Waduk ini juga jadi bagian dari jaringan besar sistem kelistrikan Jawa Bali. Jadi perannya cukup vital buat memenuhi kebutuhan listrik jutaan orang. Jadi ya, selain bisa dinikmati keindahannya, tempat ini juga jadi salah satu sumber energi penting yang jarang kita sadari. Jadi, secara sederhana nih brosis, begini cara kerja PLTA Saguling. Air dari waduk ini ditampung dan dialirkan melalui pipa besar yang disebut penstock. Terus tekanan airnya dipakai buat muter turbin raksasa. Nah, turbin ini nyambung ke generator dan dari situlah listrik dihasilkan. Energi gerak dari air diubah jadi energi listrik dan hasilnya langsung disalurkan lewat jaringan transmisi tegangan tinggi ke berbagai daerah. Karena ini tenaga air, otomatis lebih ramah lingkungan dibanding pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Nggak ada asap, nggak ada polusi, dan sumbernya juga bisa terus terisi ulang dari air hujan dan aliran sungai. Waduk Saguling sendiri dapat pasokan air dari Sungai Citarum, salah satu sungai utama di Jawa Barat. Jadi, setiap kali kita nyalain lampu, charger HP, atau nonton TV di rumah, bisa jadi listriknya berasal dari sini, dari aliran air Saguling yang kerja siang malam tanpa henti.
Mah brosis, setelah riding lumayan jauh dan muter-muter di sekitar Saguling, sekarang saatnya kita istirahat dulu sebentar. Gunmu spot yang enak banget di atas. Ada warung kecil pinggir jalan. Cocok banget buat ngopi sambil nikmatin pemandangan. Udara di sini adem, angin sepoi-sepoi, dan suasananya tuh bener-bener bikin pikiran plong, serta bikin betah duduk lama-lama. Momen-momen kayak gini nih yang bikin perjalanan tuh jadi makin berkesan. Nggak melulu soal kecepatan atau tujuan, tapi juga soal menikmati setiap titik pemberhentian. Segelas kopi hitam, suasana alam, dan suara alam sekitar. Haha, susah dijelasin pakai kata-kata, harus dirasain langsung. Jadi kalau kalian ke Saguling, sempetin deh duduk sebentar di warung-warung kayak gini. Nggak mahal, tapi rasanya mahal banget di hati. Oke brosis, kopi udah habis, badan udah agak segar. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan. Sebentar lagi kita bakal sampai di Waduk Saguling. Oke brosis, akhirnya kita udah sampai juga di Waduk Saguling dan perjalanan hari ini benar-benar luar biasa. Mulai dari riding santai dari Kota Baru Parahyangan, lewatin jalur Pamucatan yang cukup menantang, isi bensin dulu di SPBU Al Maksum, sampai akhirnya bisa nikmatin suasana tenang dan pemandangan yang keren banget di kawasan Saguling ini. Kita juga udah sempat istirahat sambil ngopi, lihat langsung luasnya waduk, dan ngobrolin dikit soal peran penting Saguling sebagai sumber listrik buat daerah Jawa Barat. Pokoknya perjalanan kali ini bukan cuma sekedar riding, tapi juga penuh pengalaman, pengetahuan, dan pastinya rasa syukur karena masih bisa nikmatin alam seindah ini. Terima kasih udah nemenin gue di vlog kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka konten-konten kayak gini. Dan share juga ke teman-teman kalian yang hobi touring atau lagi cari referensi trip ke Saguling. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Wassalamualaikum, dan gaskan terus ke tempat-tempat keren lainnya.